Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Maharani dengan NIM 2513451061, Prodi D3 Sanitasi, kelas reguler 2 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mikrobiologi dasar dengan topik fungi atau jamur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang mikrobiologi dasar, fungi atau jamur. Latar belakang. Jasad hidup yang ukurannya kecil dikenal dengan istilah mikroorganisme jasad renix atau mikroba. Bukan hanya karena ukurannya yang kecil, sehingga relatif sulit dilihat dengan mata secara langsung, tetapi juga pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi. Ukuran mikroba biasanya dinyatakan dalam mikron. 1 mikron adalah 0,001 mm. Sel mikroba umumnya hanya dapat dilihat dengan alat pembesar atau mikroskop. Walaupun demikian, ada mikroba yang berukuran besar sehingga dapat dilihat tanpa alat pembesar. Sejarah perkembangan mikrobiologi. Mikroba memiliki peran sebagai produsen, konsumen, dan redusen di alam. Jasad produsen menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik. Dengan energi sinar matahari, mikroba yang berperan sebagai produsen adalah alga dan bakteri fotosintetik. Mikroba konsumen menggunakan bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Contoh mikroba konsumen adalah protozoa. Jasad redusen menguraikan bahan organik dan sisa-sisa jasad hidup yang mati menjadi unsur-unsur kimia, mineralisasi bahan organik sehingga di alam terjadi siklus unsur-unsur kimia. Contoh mikroba redusen adalah bakteri dan jamur atau fungi. Sel mikroba yang berukuran kecil ini merupakan satuan struktur biologi. Kebanyakan mikrobakteri terdiri dari satu sel uniseluler. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas hidupnya bergantung pada sel tersebut. Beberapa mikroba memiliki banyak sel multiseluler, yang umumnya sudah terdapat pembagian tugas di antara sel atau kelompok sel tersebut, meskipun belum sempurna. Berdasarkan perkembangan selnya, terdapat dua tipe jasad, yaitu yang pertama prokariot, jasad prokariotik atau primitif, yaitu jasad yang perkembangan. Yang kedua ada eukariot, jasad atau eukariotik. Penemuan animalculus. Animalculus adalah jenis-jenis mikroba yang sekarang diketahui sebagai protozoa, alga, khamir, dan bakteri. Penemuan animalculus di alam telah mendorong rasa ingin tahu mengenai asal-usulnya. Menurut teori abiogenesis, animalculus timbul dengan sendirinya dari bahan-bahan mati. Doktrin abiogenesis dianut sampai zaman Renaissance. Namun, seiring dengan kemajuan pengetahuan mengenai mikroba, doktrin tersebut menjadi tidak terbukti. Sebagai ahli menganut teori biogenesis dengan pendapat bahwa animalculus terbentuk dari benih animalculus yang selalu berada di udara. Untuk mempertahankan pendapat tersebut, maka penganut teori ini mencoba membuktikan dengan berbagai percobaan. Sejarah penemuan animalculus. Francisco Redi tahun 1665 menyatakan bahwa ulat yang berkembang biak di dalam daging busuk tidak akan terjadi apabila daging tersebut disimpan di dalam suatu tempat tertutup yang tidak dapat disentuh oleh lalat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ulat tidak secara spontan berkembang dari daging. Penemuan Louis Pasteur yang penting adalah pertama, udara mengandung mikroba yang pembagiannya tidak merata. Yang kedua, cara pembebasan cairan dan bahan-bahan dari mikroba yang sekarang dikenal sebagai pasteurisasi dan sterilisasi. Sterilisasi adalah cara untuk memastikan mikroba dengan pemanasan dan tekanan tinggi. Cara ini merupakan penemuan bersama ahli yang lain. Macam-macam mikroba di alam. Mikroorganisme di dalam memiliki berbagai jenis dan peran, antara lain yang pertama, produsen, yaitu menghasilkan
bahan organik dari bahan anorganik. Contohnya ada alga dan bakteri fotosintetik. Yang kedua, konsumen menggunakan bahan organik dari produsen. Contohnya protozoa. Yang ketiga ada redusen, pengurai, menguraikan bahan organik menjadi mineral. Contoh bakteri dan jamur. Struktur sel mikroba dan fungsinya. Sel merupakan unit dasar kehidupan mikroba. Komponen utama sel meliputi DNA, RNA, protein, lemak, dan fosfolipid. Yang pertama, kapsul pada beberapa bakteri, melindungi dan membantu melekat. Yang kedua, sitoplasma sebagai tempat reaksi metabolisme. Membran sel sebagai mengatur keluar masuk zat. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Kesimpulannya, mikroba memiliki peranan penting dalam bidang lingkungan dan pertanian, seperti penguraian bahan organik dan peningkatan kesuburan tanah. Terima kasih sudah menonton video ini.